Bisa langsung dimakan ya? Biasa makan mentah. Saya sebagai ketua kelompok sadar wisata di Gombeng Sari. Kelompok sadar wisata itu sebagai lembaga yang menjadi salah satu kelompok dalam pelayanan sektor pariwisata di Gombeng Sari. Jadi Bapak Ibu sekarang berada di ketinggian 450 sampai 650 mdpl. Jadi di sini komoditi terbesar adalah jenis kopi robusta. Nah, nanti Bapak Ibu kita kenalkan dari beberapa jenis kopi. Ada kopi robusta, ada kopi Konoga, ada kopi Excelsa. Jadi nanti kita akan tahu perbedaan jenis kopi robusta, bentuk daun cabangnya seperti apa, yang Konoga seperti apa, yang Excelsa seperti apa. Jadi nanti kita jalan di kebun ini, waktunya kurang lebih 15 sampai 30 menit. Selain itu, Gombeng Sari juga mempunyai potensi beberapa tanaman herbal seperti ada jahe, ada beringin, ada temulawak, dan juga beberapa jenis tanaman kesehatan seperti ini ada daun salam, ada beringin. Nah, nanti kita kenalkan. Nah, setelah itu, setelah kita jalan-jalan di kebun kopi, nanti kita akan langsung ke tempat pengolah kopi. Nah, di tempat pengolah kopi itu Bapak Ibu nanti akan kita kenalkan jenis-jenis kopi yang sudah siap disangrai. Jadi kalau saat ini kita mengenal jenis kopi yang ada di pohonnya, setelah ini nanti kita akan mengenal jenis kopi yang sudah siap disangrai. Di situ ada Excelsa, Arabica, ada Robusta, ada kopi luwak juga. Nanti setelah kita mengenal, kita langsung praktek bagaimana cara menyangrai kopi atau mengolah kopi tradisional. Nanti kita kenalkan mulai dari alatnya, tungkunya, kayunya, cara menyangkainya, tingkat kematangannya itu kita kenalkan. Bapak Ibu bisa langsung menyangkai. Setelah itu nanti kopinya bisa langsung ditumbuk halus dan diseduh. Jadi Bapak Ibu nanti bisa minum kopi hasil proses ini. Sisa yang diseduh juga bisa dibawa pulang.
Selain itu kami sudah siapkan ada produk kuliner yang nanti bisa menjadi salah satu pelengkap kegiatan Gomeng Sari. Itu ada namanya Tutur Kopi. Tutur Kopi itu kami tidak hanya menjadikan bahan minuman, tapi juga bagaimana menjadi produk makanan. Dan kita sudah siapkan produk-produk yang dikemas itu menjadi salah satu produk oleh-oleh ketika Bapak Ibu nanti berkenan di produk apa saja. Ini deh, nah ayo kita langsung mengenal kopi. Nah ini dulu. Jadi Robusta itu di Gomeng varietasnya ada 3, ada Robusta Kleres, ada Robusta Pemuda, ada Robusta Kumusari. Ini yang jenis Robusta Kleres. Jadi Robusta Kleres itu kopi yang dari biji yang tidak pernah disambung. Jadi nanti perbedaannya kalau Kleres itu jarak dompol ke dompol ini lebih jauh. Cuman sekarang karena kita tidak ada musim panen, tapi ini adalah setelah musim penghujan. Jadi ini kan calon-calon buah. Jadi perbedaannya jarak dompol dari dompol ke dompol itu agak jauh. Itu yang namanya jenis varietas Kleres. Kalau nama umumnya adalah Robusta. Nah ini setelah ini kita akan mengenal yang jenis Robusta Kumusari. Kenapa kopi Robusta di Gomeng Sari itu tidak tinggi begitu ya? Ini padahal sudah berumur puluhan tahun. Bahkan saya lahir di Gomeng Sari itu kanan kiri rumah saya itu sudah ada kopi. Kenapa tidak tinggi? Karena ada sistem peremajaan yang dilakukan oleh petani. Jadi maksudnya dari kopi dari bawah kalau kita biarkan kan tinggi. Nah biasanya kalau sudah tidak produktif kita potong, lalu kita sisakan tunas yang seperti ini lalu kita sambung. Nah misalkan contohnya ini tunasnya, nanti kita sambung pakai entres, misalkan yang ini adalah entresnya. Jadi dari entres cabang yang produktif kita sambungkan ke kayak gini ya, dibelah gitu ya. Nanti dimasukkan. Nah ini biasanya umur 15 hari sudah tumbuh, 1 tahun sudah tumbuh normal, 2 tahun sudah bisa kita panen. Nah ini adalah salah satu contoh sistem peremajaan yang baru berumur 1 tahun. Nah ini biasanya kalau tahun ini bunga-bunga pertama ini kita buang dulu karena kita maksimalkan pertumbuhan cabang. Jadi kalau kita biarkan maka nanti pertumbuhan cabangnya nggak bagus. Sama halnya dengan orang yang belum waktunya punya anak sudah punya anak. Jadi makanya pertama kita maksimalkan pertumbuhan cabang dulu, baru nanti ketika di tahun kedua baru kita fokuskan kepada di hasil produksi. Ini salah satu sistem peremajaan. Nah, namanya Excelsa, ada namanya Iberica. Nah ini salah satu jenis kopi Excelsa. Nah biasanya kalau Excelsa itu dia bentuk buahnya belakangnya ini lebih besar. Ini kan salah satu jenis Excelsa. Tapi kalau yang Iberica itu B-nya agak lonjong. Jadi ini yang salah satu jenis kopi Excelsa. Ini jarang dibudidayakan di kebun rakyat karena pertama dia makan tempat. Biasanya kalau untuk Robusta yang kecil kayak gini bisa 4 pohon. Kalau yang Excelsa ini dia hanya bisa 1 pohon. Yang kedua, cara panennya juga susah karena tinggi, biaya kosnya juga mahal. Makanya kopi Excelsa itu kalau di Gomeng Sari itu hanya sebagai tanaman pembatas, tanaman pagar. Yang lebih banyak itu adalah yang jenis Robusta. Ini yang namanya Excelsa. Nah, kalau yang jenis Iberica kalau di Amerika itu bentuk belakangnya itu agak lonjong. Jadi biasanya ini kan beda ya. Kalau kalau yang Excelsa itu belakangnya lebih besar, tapi kalau yang Iberica bentuk mata belakangnya itu lebih kecil. Jadi ini bedanya antara Excelsa dan Iberica. Dan ini juga jarang dibudidayakan karena sama pohonnya lebih tinggi, cara panennya juga susah. Tapi tapi harga jualnya Iberica itu lebih mahal daripada Robusta. Jadi biasanya wisatawannya ke sini itu kita silahkan untuk metik. Jadi ini ada talent yang metik ya. Mana yang talentnya tadi? Mbak Sulfa pakai topi itu pakai kering, pura-pura metik di sini. Mbak ini kan merah-merah ini. Ya. Merah-merah. Merona ini. Ini Mbak, ini dari Perancis ini ya. Ini dipakai dulu. Tasnya dilepas, Pak. Tasnya dilepas, Pak. Enggak ini. Tasnya dilepas. Caranya, teman-teman ya. Jadi kalau metik kopi itu, karena kopi itu masuk salah satu kategori buah, jadi buah apapun yang enak dikonsumsi itu yang matang di pohon.
tanda-tanda kopi mateng itu adalah warnanya merah ini. Nah, jadi ini yang merah ini berarti sudah mateng, dan cara metiknya tidak boleh ditarik ke atas. Jadi cara metiknya harus dipetik ke bawah kayak gini, ditarik ke belakang ke bawah kayak gini. Karena kalau tarik ke atas biasanya ini ranting apanya ini, kangkangnya ini akan terkelupas, sehingga ini nanti akan mengganggu pertumbuhan pembungaan yang selanjutnya. Jadi makanya cara metiknya juga harus ke bawah kayak gini hasilnya, gitu ya. Nah, monggo silakan Mbaknya bisa langsung metik. Ke bawah ya Pak? Ya, ditariknya ke bawah. Saya jadi kopi bahagia ini, karena yang mahal yang mana ini? Jadi bahagia. Jadi biasanya setelah pementasan ini adalah perambangan. Dirambang itu untuk mengetahui kopi yang benar-benar bagus ya, kopi yang seterangnya. Jadi kalau yang dirambang itu akan mengembang. Setelah dirambang lalu dilakukan proses biasanya penjemurannya kalau aja ya Pak, kalau Arabica udah cocok. Kalau Arabica perbedaannya kalau Robusta itu dia